Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Satyati Romatoni dengan NIM 3 digit terakhir 073 kelas PM 2023A. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori moral, yang mana teori moral terbagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama teori penalaran moral biasa, dan yang kedua teori penalaran moral Kolberg. Pada teori yang pertama, yaitu teori penalaran moral biasa, dalam teori ini, Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan moral sebagai bagian dari teori perkembangan kognitifnya. Piaget memfokuskan teorinya pada bagaimana anak-anak memahami dan bernalar tentang aturan dan situasi sosial. Terdapat dua tahapan penalaran moral dalam teori ini, yaitu yang pertama tahapan moralitas heteronom, dan yang kedua yaitu tahapan moralitas otonom. Pada tahapan yang pertama, yaitu moralitas heteronom, atau realisme moral, adalah tahap awal di mana anak-anak memandang aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah, yang ditetapkan oleh otoritas seperti orang tua dan guru. Nah, ciri-ciri pada tahapan ini adalah anak-anak percaya bahwa pelanggaran aturan akan secara otomatis mengakibatkan hukuman, dan mereka melihat aturan itu sebagai sesuatu yang absolut dan tidak mempertimbangkan niat di balik tindakan. Contohnya, seorang anak mungkin berpikir bahwa mengambil mainan tanpa izin selalu salah dan harus dihukum, tanpa mempertimbangkan alasan atau niat di balik tindakan tersebut. Selanjutnya, tahapan kedua penalaran moral adalah moralitas otonom. Moralitas otonom atau moralitas kerjasama itu muncul ketika anak-anak mulai berinteraksi lebih banyak dengan teman sebaya dan memahami bahwa aturan itu dapat dinegosiasikan dan dapat diubah melalui konsensus sosial. Nah, ciri-ciri pada tahapan ini adalah anak-anak mulai mempertimbangkan niat dan keadaan yang meringankan ketika menilai sesuatu tindakan, dan mereka menyadari bahwa aturan adalah hasil dari kesepakatan bersama dan dapat diubah. Contohnya, seorang anak mungkin mulai berpikir bahwa meminjam mainan tanpa izin itu bisa diterima jika niatnya baik dan ada alasan yang meringankannya, seperti ingin menghibur teman yang sedang sedih. Piaget menyatakan bahwa perkembangan dari moralitas heteronom ke moralitas otonom itu dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan interaksi sosial dengan teman sebaya yang setara. Konflik dan kerjasama dengan teman sebaya membantu anak-anak memahami bahwa aturan itu bisa dinegosiasikan dan harus berdasarkan persetujuan bersama. Teori moral yang selanjutnya adalah teori Kolberg. Dalam teori ini, Kolberg memperluas teori Piaget dengan menyelidiki bagaimana individu bernalar tentang dilema moral yang lebih kompleks. Kolberg mengidentifikasi 3 tingkatan utama perkembangan moral, yang masing-masing dengan 2 tahap. Tingkatan pertama yaitu tingkatan prakonvensional. Nah, pada tahap 1 berisi orientasi kepatuhan dan hukuman, yaitu penalaran moral didasarkan pada ketakutan terhadap hukuman. Nah, ciri-ciri pada tahap ini adalah anak-anak patuh pada aturan untuk menghindari hukuman. Pada tahap kedua berisi orientasi instrumental relativis, yaitu penalaran moral didasarkan pada keuntungan pribadi. Nah, ciri-ciri pada tahap kedua ini adalah anak-anak mematuhi aturan jika ada keuntungan bagi mereka. Selanjutnya, tingkatan kedua yaitu tingkatan konvensional. Pada tahap ketiga, berisi orientasi anak baik, yaitu penalaran moral didasarkan pada persetujuan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ciri-ciri pada tahap ketiga ini adalah anak-anak ingin dianggap baik oleh orang lain. Selanjutnya, pada tahap keempat di tingkatan konvensional ini adalah berisi orientasi hukum dan ketertiban, yaitu penalaran moral didasarkan pada pemenuhan kewajiban dan pemeliharaan ketertiban sosial. Nah, ciri-ciri pada tahap keempat ini adalah individu patuh pada hukum dan aturan karena mereka penting untuk masyarakat. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan pasca konvensional. Nah, pada tahap kelima di tingkatan ini yaitu berisi orientasi kontrak sosial, yaitu penalaran moral didasarkan pada hak-hak individu dan kesejahteraan sosial. Nah, ciri-ciri pada tahap kelima ini
adalah individu melihat aturan itu sebagai kontrak sosial yang dapat diubah jika tidak adil. Dan tahap terakhir yaitu tahap keenam pada tingkatan pasca konvensional ini adalah orientasi prinsip etika universal, yaitu penalaran moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal. Nah, ciri-ciri pada tahap keenam ini adalah individu mengikuti prinsip-prinsip etika yang mereka yakini, bahkan jika itu bertentangan dengan hukum. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai teori moral. Jika ada yang salah atau kurang tepat dari penyampaian saya mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.